Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sahabat magnet rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang penuh manfaat, keadaan yang penuh keberkahan dari Allah, kejayaan, kemuliaan, dan tentunya saya berharap semua kita yang mendengarkan audio ini dan juga member Telegram dari Magnet Rezeki mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bapak Ibu, kali ini saya ingin menyampaikan materi yang sangat-sangat penting, sangat-sangat esensi, karena inilah salah satu yang membuat akhirnya rezeki kita itu tertahan Bapak Ibu ya. Jadi di dalam materi perisai rezeki saya sudah sampaikan bahwa rezeki Allah berlimpah ruah Bapak Ibu. Rezeki Allah berlimpah ruah, dia datang pada kita dan semua pasti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada mereka-mereka yang tidak mendapatkan rezeki. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menggunakan perisai, menggunakan perisainya, Nah, sebenarnya dalam beberapa materi-materi yang saya sampaikan itu saya sudah berusaha menyampaikan perisai-perisai rezeki, dalam materi tentang jeruk nipis, Bapak Ibu. Ternyata salah satu perisai kita adalah karena kita terlalu banyak mentetesi jeruk nipis pada kehidupan kita, Kemudian dalam materi cicak dan jerapah, saya sudah sampaikan bahwa ternyata salah satu perisai kita adalah karena kita tidak terima dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita, Dan dalam materi jendela buram, ternyata perisai kita adalah kita tidak melihat solusi karena kita terlalu panik dengan kehidupan kita, Nah, dan masih banyak lagi perisai-perisai lain yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yaitu merusak terumbu karang kita, Kemudian juga dalam materi piutang, walaupun secara tidak langsung saya sudah sampaikan bahwa ternyata yang membuat rezeki kita tidak datang pada kita adalah karena kita merusak terumbu karang dalam hal urusan piutang, Oke Bapak Ibu, pada kali ini saya ingin menyampaikan materi yang sangat-sangat spesial dan saya berharap Anda betul-betul menjiwai ini, Saya juga tentunya berharap dengan materi ini saya pun mendapatkan hikmahnya juga, karena ketika saya menyampaikan ini kepada Anda, sebenarnya saya menyampaikan materi ini kepada diri saya sendiri, Judul dari materi ini adalah cacat yang sempurna, cacat yang sempurna. Karena begini Bapak Ibu, ada banyak sekali orang yang menganggap hidupnya cacat, Jadi banyak orang yang menganggap hidupnya cacat dan nggak suka betul dengan yang namanya cacat, Pengennya semuanya sempurna, Inginnya semua sempurna. Ketika dia banyak hutang, lalu kemudian banyak amanah, Terus kemudian mengatakan, aduh hidup saya hancur nih. Kenapa? Karena saya banyak hutang. Dia telah menganggap hidupnya cacat. Dan dia menilai hidupnya cacat, Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika, aduh kok piutang nggak dibayar-bayar, Ini harusnya kan dia bayarnya cepat. Maka ini juga kita menganggap hidup kita cacat. Cacatnya kenapa? Karena ada satu bagian hidup kita, bagian rezeki kita yang tertahan di orang lain. Sehingga akhirnya kita menganggap bahwa hidup kita cacat, Kemudian ada juga yang ketika perjalanan, jalanan penuh atau macet, kemudian menganggap bahwa hari ini sangat-sangat tidak sempurna, hari ini penuh dengan kecacatan dan ketidaksempurnaan, Kemudian ada juga yang mengkritisi pemerintah, Saya bukannya membela pemerintah, tidak sama sekali, tapi saya membela diri Anda Bapak Ibu, Saya membela jiwa Anda, membela kita semua agar kita, banyak orang yang mencela zaman Bapak Ibu, mencela zaman. Waduh, ini zaman edan, Bapak Ibu, berarti kita telah menjadikan zaman itu adalah zaman yang cacat. Dan kita hidup di sebuah zaman
yang betul-betul tidak sempurna, ya. Bapak Ibu, ternyata pemahaman tentang cacat ini, ya, pemahaman tentang cacat ini berakibat langsung terhadap rezeki kita, Bapak Ibu, ya. Kalau Anda perhatikan betul-betul materi saya, law of projection, apa-apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang menjadi nasib kita. Ketika kita menganggap bahwa hidup kita cacat, maka seluruhnya kita sedang mendoakan seluruh hidup kita cacat, Bapak Ibu, ya. Seluruh hidup kita penuh ketidaksempurnaan, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana merubah, ya, pandangan kita terhadap hal yang cacat seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, makanya saya kasih judul materi ini dengan cacat yang sempurna. Kita menganggap itu cacat, padahal sempurna, ya. Bagi Anda yang sekarang barusan di PHK, hutang nggak lunas-lunas atau amanah nggak lunas-lunas, lalu kemudian ditipu orang, kemudian Anda juga mungkin diusir dari komunitas Anda, gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak punya anak, gitu ya. Mungkin juga belum nikah, gitu kan, sampai umur 40 tahun, gitu ya. Mungkin juga Anda baru saja gagal dalam sebuah bisnis, ya, ditipu orang dan seterusnya. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa itu adalah cacat. Biasanya kita menganggap bahwa itu adalah cacat kehidupan kita. Dan kemudian kita nggak suka. Kita nggak suka dengan itu. Lalu kemudian yang kita suka adalah kesempurnaan. Sementara yang terjadi pada hidup kita adalah jauh dari itu. Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan tentang hal ini, saya ingin bercerita tentang satu manusia yang masuk dalam bagian hati saya paling utama, Bapak Ibu, yaitu adik saya sendiri. Jadi saya berkeluarga 9 orang, gitu ya, dan adik kami yang terakhir itu namanya Yayat, ya, atau panjangnya Ahmad Ziyadus Syafiq. Nama kesayangannya adalah Yayat. Beliau umurnya 24 tahun, Bapak Ibu, tapi karena kata orang dia cacat, gitu ya, kata orang dia tunagrahita, kromosom 23-nya hilang, maka dia sepertinya hidupnya sekarang seperti umur 5 tahun, Bapak Ibu, ya. Jadi umur aslinya 24 tahun, sudah hidup di dunia 24 tahun, tapi seperti masih umur 5 tahun, masih main mobil, nggak bisa ngomong, gitu ya. Lalu kemudian ya seperti anak tunagrahita yang lainnya. Bapak Ibu, biasanya orang menganggap bahwa adik kami ini, Yayat, itu cacat, Bapak Ibu, ya. Dia cacat, gitu. Terus kemudian ya gimana, orang nggak sempurna hidupnya, gitu. Tapi berbeda dengan kami semua, Bapak Ibu, kakak-kakaknya, menganggap bahwa Yayat ini adalah sebuah kesempurnaan yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan orang tua kami, gitu. Yayat bagi kami, ya, adalah satu sosok manusia yang sempurna. Gimana nggak sempurna, Bapak Ibu, ya? Gimana nggak sempurna? Enak banget hidup kayak dia, gitu ya. Nggak ada beban, nggak ada utang, orang juga nggak marah sama dia. Kalau dia nabok orang, orang nggak tersinggung. Dia ditabok orang, dianya juga nggak tersinggung, gitu ya. Nggak punya sakit hati dan seterusnya. Masya Allah, Bapak Ibu. Sampai kemudian suatu ketika kami bawa Yayat ini, ya, ke tanah suci. Beliau pergi umroh, gitu ya, bersama dengan orang tua kami, ya. Terus kemudian yang saya kaget, Bapak Ibu, setiap bertemu dengan beberapa jamaah yang ada di tanah suci, itu adik saya disalamin, Bapak Ibu, ya. Jadi adik saya disalami, kemudian ada beberapa ya bahkan cium tangan adik saya, gitu ya. Saya juga saat itu ya cukup surprise, gitu ya, memandang perilaku mereka, gitu ya. Sampai kemudian ada yang kasih uang, gitu ya. Ada beberapa yang melakukan beberapa aktivitas yang menurut saya, kok mereka melakukan sesuatu yang spesial, gitu ya, buat adik saya. Sampai kemudian ada seorang yang dia tuh berpesan pada saya, gitu ya, tolong jagain ini adiknya, kurang lebih seperti itu, jagain ini adiknya, huwa malaikatullah, dia adalah malaikat Allah. Masya Allah, saya saat itu termenung, gitu ya. Kenapa dia ngomong bahwa ini adik saya ini malaikatnya Allah, huwa malaikatullah, gitu ya. Sampai terus gitu saya pandangi Yayat, lalu kemudian saya peluk, gitu ya. Terus kemudian saya berbahagia sekali saat itu kehadiran Yayat dalam kehidupan saya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu,
pada saat itu saya berpikir malaikat bagaimana gitu ya. Ternyata ya mungkin sifat-sifatnya seperti malaikat gitu ya. Sifat-sifatnya seperti malaikat, dia nggak tersinggung, nggak mudah marah, kemudian nggak ada beban, kemudian dia juga yang ada hanya senang-senang saja, bahagia gitu ya. Orang tidak tersinggung dengan apa yang dia ucapkan dan seterusnya. Oh mungkin ini sifat-sifatnya sifat-sifat malaikat, tapi bentuk fisiknya adalah manusia gitu ya. Sehingga akhirnya saya merasakan bahwa saat itu Bapak Ibu, saya merubah seluruh pandangan saya tentang orang cacat. Bahwa tidak ada cacat di muka bumi ini. Gitu ya. Enggak ada cacat di muka bumi ini. Bahkan yang ada adalah kesempurnaan gitu ya. Kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu, kesempurnaanlah yang ada di dalam hidup kita. Gitu ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maktubkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang cacat. Enggak ada Bapak Ibu, ya. Tidak melihat pada ciptaan Allah yang tidak seimbang. Semuanya seimbang, semuanya sempurna, semuanya perfect. Gitu. Semuanya perfect, precisely, semuanya sangat-sangat detil dan sempurna. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan yang ada di langit gitu ya. 7 langit berlapis-lapis. Maka lihatlah berulang-ulang. Jadi Allah tantang gitu ya. Coba lihat sekali lagi gitu ya. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang gitu. Terus kemudian Allah bilang lagi summarji'il basara. Ya, kemudian pandang sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat gitu ya. Dan penglihatan itu pun dalam keadaan payah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Allah menantang kita untuk melihat apakah ada cacat di muka bumi ini. Allah menantang kita gitu ya untuk melihat di langit, di bumi dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak sih yang cacat? Nggak ada Bapak Ibu. Semuanya sudah sempurna. Semuanya sudah sempurna. Termasuk gitu ya. Termasuk kehidupan kita juga sudah sempurna. Ya. Termasuk kehidupan kita semua juga sudah sempurna. Apalagi Bapak Ibu. Ya. Semuanya sudah sempurna. Nggak ada cacat kok Bapak Ibu. Ya. Yayat adalah manusia sempurna yang dikirimkan buat orang tua kami. Yang sampai sekarang ini ketika orang tua kami, ya, kami ini semua pergi meninggalkan mereka berdua, tinggal 2 aja adik kami gitu, yang satu udah menikah dan satu lagi Yayat yang nemenin kemana-mana gitu ya. Nggak mungkin kemana-mana pergi orang tua kami kecuali ada Yayat sebagai pengiringnya begitu ya. Subhanallah, sempurna Bapak Ibu. Mungkin di antara Anda ada yang kakinya nggak ada, itu sempurna. Mungkin di antara Anda, saya mendengar beberapa, Pak Nas bisa nggak kapan bukunya terbit gitu ya, karena kami nggak bisa mendengarkan audionya Pak Nas, karena kami ini nggak bisa mendengar gitu ya, tuli begitu. Masya Allah, itu juga sempurna Bapak Ibu. Ya, mungkin ada di antara Anda, ya, akhirnya coba kita lihat kehidupan kita. Nggak ada Bapak Ibu yang cacat, semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Anda ditipu orang, sempurna. Anda bangkrut, sempurna Bapak Ibu. Ya, Anda kehilangan uang, sempurna. Ya, Anda mungkin diceraikan oleh suami Anda, sempurna. Ya, Anda mungkin belum nikah sampai sekarang, sempurna. Anda mungkin belum punya anak sekarang, sempurna Bapak Ibu. Semuanya sudah sempurna. Malah Bapak Ibu, ketika kita fokus pada ketidaksempurnaan kita, disitulah rezeki Allah akan hilang dari diri kita. Gitu ya. Kenapa? Karena kita seperti menuduh Allah, mohon maaf ya. Seperti menuduh Allah, ya Allah, kenapa kau ciptakan yang lainnya sempurna sementara saya tidak sempurna? Kenapa saya utangnya banyak sekali ya Allah? Kenapa saya? Hei, Allah sepertinya ya akan bagaimana melihat kita? Padahal Allah udah katakan, coba lihat sekali lagi, coba lihat sekali lagi, coba lihat sekali lagi. Kamu tidak akan pernah menemukan ciptaanku itu cacat. Seluruhnya sudah sempurna. Yang menjadi tidak sempurna karena kita memandang, yang sering memandang manusia, sering memandang keadaan, sering memandang zaman,
itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita yang penuh dengan hawa nafsu, Bapak Ibu. Padahal coba kalau kita lihat sejarahnya gitu ya. Nabi Musa, kalau mau bicara tentang kehidupannya Nabi Musa gitu ya, Nabi Musa alaihi salam gitu ya. Kalau kita jadi tim penilai untuk memilih nabi gitu ya, kayaknya Nabi Musa nggak pantas untuk jadi nabi gitu ya. Kenapa? Beliau pernah membunuh, Bapak Ibu. Pernah membunuh dengan tidak sengaja ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang memandang manusia bukan dari sejarahnya ya. Kalaupun Nabi Musa alaihi salam pernah membunuh dan saat itu beliau tidak sengaja melakukan itu karena kekuatan fisiknya gitu ya. Terus kemudian Allah mau jadikan dia nabi, sawat gitu loh. Ya. Kehidupan masa lalu Nabi Musa itu tidak sedikit pun menjadi pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat beliau menjadi nabi. Kalau kita sebagai tim penilai untuk mengangkat Nabi Yusuf sebagai nabi, apakah kita mau angkat? Enggak, Bapak Ibu. Dia dari sumur diangkat gitu ya. Yang tenggelam di sumur, kemudian diangkat oleh musafir, lalu kemudian diperjualbelikan di pasar budak, lalu kemudian akhirnya dia diangkat menjadi pelayan, lalu kemudian ketika pelayan itu ternyata dia ini pandangan orang ya, kemudian dipenjara karena berbuat yang tidak senonoh kepada keluarga kerajaan gitu ya. Tapi kemudian kalau Allah mau mengangkat derajatnya Nabi Yusuf alaihi salam, maka itulah Allah mampu saja mengangkat derajatnya siapapun yang menurut kita itu ceritanya cerita cacat, Bapak Ibu ya. Cerita kehidupan yang cacat ya. Nabi Isa alaihi salam gitu ya. Itu lahir dari seorang wanita yang tidak punya suami. Nggak punya suami, maka masyarakat sekitarnya memandang apa? Memandang bahwa gitu ya, Nabi Isa alaihi salam adalah seorang yang keluar dari sesuatu yang tidak sempurna ya, cacat Bapak Ibu ya. Cacat bisa jadi adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Maryam, tapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau sebagai wanita paling mulia gitu ya. Lalu kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa sebagai manusia yang mulia juga gitu ya. Kalau Allah mau angkat Nabi Isa sebagai manusia yang mulia, makhluk yang mulia, Allah berkuasa. Ya, Allah berkuasa untuk menciptakan Nabi Isa sebagai manusia yang mulia. Padahal kalau kita lihat bahwa kehidupannya lahir dari kecacatan hidup. Kalau bicara tentang kecacatan, ya, padahal itu sudah sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita menjadi tim penilai dan berada di Darun Nadwah pada saat itu. Darun Nadwah ini kayak DPR ya gitu Bapak Ibu ya, untuk menilai siapa orang ya yang paling mulia dan paling perlu diusir, dan ternyata Darun Nadwah menetapkan Rasulullah SAW itu harus diusir dan kemudian dibunuh ya oleh kaumnya. Kalau kita menjadi tim penilai untuk menilai hidup seseorang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pantas untuk menjadi nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi nabi ya, dan menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya wajah kita, pikiran kita, mata kita itu terbatas untuk menilai segala sesuatu. Tapi ada satu hal yang harus selalu ada dalam kacamata kita dalam memandang segala sesuatu. Apa itu kacamatanya? Kacamata kesempurnaan. Bahwa hidup sudah sempurna. Ya, hidup sudah sempurna. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, Anda ditipu orang, ya, bisnis Anda bangkrut, Anda dipecat dari perusahaan, lalu kemudian Anda diceraikan oleh suami Anda, mungkin pernah berbuat dosa yang salah dan seterusnya, lalu kemudian Anda minta ampun, bertaubat. Ya, itu masa lalu Anda, gitu ya. Tapi hidup sudah sempurna. Ya, hidup sudah sempurna yang harus Anda syukuri. Yang sering terjadi di dalam surat Fajr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya, jadi ujiannya ini berupa dimuliakan, diberikan kekayaan, diberikan kejayaan, diberikan kesenangan, maka dia berkata, "Wih, Tuhanku telah memuliakan aku. Ini loh hidup yang sempurna." Seperti ya kesempurnaan yang ditunjukkan oleh sinetron Bapak Ibu ya.
wajahnya cantik, ya, suaminya tampan, tinggal di rumah mewah, mobilnya mobil mewah, lalu kemudian kita menganggap bahwa, yeay, itu sempurna, itulah hidup yang sempurna. Tapi kemudian, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lalu kemudian ketika Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, ya, lalu kemudian dia berkata, Tuhanku menghinakan aku. Lalu kemudian kita katakan bahwa ini loh, yang cacat-cacat ini loh, miskin ini loh, ya, yang Allah ini nggak kasih rezeki ini cacat gitu. Lalu kemudian kata Allah, kalla, tidak, sekali-kali tidak demikian. Pandangan kita terhadap kesempurnaan tidak tepat, Bapak Ibu, ya. Maka apa itu kesempurnaan? Kesempurnaan adalah sekarang. Ini loh kesempurnaan ini sekarang. Sudah sempurna. Ya kapan sempurnanya? Sekarang. Gitu. Hidup kita sudah spesial. Sudah semuanya spesial. Apalagi Bapak Ibu ya. Apapun segala kehidupan kita sekarang ini sudah spesial. You are special. Anda spesial Bapak Ibu. Ya. Terkadang yang membuat nggak spesial siapa? Ya kita sendiri yang membuat kita ini nggak spesial. Ah saya mah orang kampung. Ah saya mah orang biasa. Ah saya mah gitu ya. Orang yang hina. Ah saya mah orang yang banyak dosa. Ah saya mah orang cacat dan seterusnya. Siapa yang menilai itu? Kita. Kita yang menilai itu Bapak Ibu ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu menilainya lain. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kata Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seperti yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 139. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ali Imran 139. Apa kata Allah? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Janganlah kamu bersikap lemah. Jangan. Wala tahinu. Jangan kamu bersikap lemah. Dan jangan pula kamu bersedih hati. Nggak boleh lemah, nggak boleh sedih Bapak Ibu. Yuk sama-sama. Hidup Anda sudah sempurna. Nggak ada cacat dalam kehidupan ini. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Paling tinggi, paling mulia. Kita ini takdirnya mulia Bapak Ibu. Takdirnya sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, lalu dimuliakan di atas malaikat, muliakan di atas jin, muliakan di atas seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Itu takdirnya manusia. Wa antumul a'laun. Kalian ini tinggi, mulia, sempurna, ya. Cuma ada syaratnya, in kuntum mu'minin. Jika kalian ya beriman terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Maka Bapak Ibu, ya, yuk sama-sama. Anda semua yang berada di channel Telegram ini sudah sempurna Bapak Ibu, ya. Kalaupun ada kehidupan Anda yang pernah nggak bagus, pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, gitu ya. Ada beberapa yang curhat pada saya, Pak Nas, kayak saya orang paling hina. Ayo, Bismillah, ya udah, ya. Kehinaan-kehinaan itu yesterday, ya, sudah berakhir Bapak Ibu. Hari kemarin sudah berakhir, sudah, ya, sudah, nggak usah ingatkan, ya. Oke lah, mungkin Anda sudah pernah berbuat dosa yang banyak sekali. Ketika Anda mendengarkan materi perisai rezeki, kemudian terumbu karang, lalu kemudian mengatakan, Pak Nas, apa ya pantes saya dapat rezeki Allah ini, apakah pantes saya ini, gitu ya. Sudah, itu sudah di masa lalu, ya. Di masa lalu sudah berakhir. Sekarang adalah waktunya kita untuk menikmati kesempurnaan kita. Yuk sama-sama kita nikmati kesempurnaan kita. Gimana caranya? Satu, bersyukur atas apa yang sudah didapat sekarang ini Bapak Ibu. Bersyukur aja.
ya, seperti Yayat yang dia selalu bersyukur atas apapun yang dia jalani kehidupan. Ya sudah, bismillah, bersyukur saja. Tidak boleh sedikit pun mengeluh, ya. Jangan pakai jeruk nipis Bapak Ibu, ya. Jangan ditetesi dengan jeruk nipis seluruh kehidupan Anda. Bersyukur saja. Hidup sudah sempurna, gitu ya. Sudah sempurna. Pokoknya ya, hidup Anda sudah sempurna, ya. Dan kalaupun seandainya kemarin jatuh lagi, itu cuma anak jerapah Bapak Ibu, ya. Bayi jerapah yang kita diminta untuk kuat, ya, untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Allah semata-mata ingin agar kita kemarin itu jatuh, agar kita tetap bangkit Bapak Ibu. Bersyukur. Terus bersyukur atas apa yang sudah didapat, ya. Mungkin ya apa yang mau disyukuri Pak Nas, saya utangnya terlalu banyak gitu ya. Mungkin Anda utangnya bermiliar-miliar, aset nggak punya, apa yang perlu disyukuri, ya syukuri aja. Syukuri karena Anda masih memiliki teman, sahabat. Syukuri karena Anda masuk Telegram ini. Syukuri bahwa Anda masih punya keluarga. Syukuri masih punya tetangga. Datangi mereka semua, lalu kemudian jalin hubungan mereka dengan terumbu karang. Terus begitu Bapak Ibu, ya. Kemudian isilah dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, gitu ya. Ya sudah, mulai dari sekarang karena Anda ingin sempurna, maka ya semuanya juga isi dengan kesempurnaan aktivitas, ya. Apapun yang baik-baik. Jadi haus gitu loh, haus dengan yang baik-baik. Apa nih yang baik-baik gitu ya? Yang baik-baik kita haus terus aja gitu ya. Petunjuk kebaikan kejar, petunjuk kebaikan kejar. Karena kita mau hidupnya sudah sempurna, jangan mengingat masa lalu. Ingatnya masa depan aja. Oke, saya mau isi aktivitas kita dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, jangan fokus pada kekurangan Anda, ya. Jangan fokus pada kekurangan Anda, biarin, lupakan aja udah itu, lupakan, ya. Iya, siapa sih yang nggak punya kekurangan? Ya udahlah, lupain aja. Fokusnya sama apa? Fokuslah pada apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik, gitu. Fokus apalagi yang kita bisa lakukan lebih baik, apalagi kita bisa lakukan lebih baik. Hari ini bisa lebih baik dari kemarin tuh bagaimana caranya, gitu ya. Kemudian sekarang ini banyak orang memusuhi kita, kemudian apa yang kita bisa lakukan lebih baik, begitu. Udah itu aja, fokus aja. Lupakan aja yang sebelumnya. Fokus saja apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, fokus pada karya. Fokus pada karya. Kita diciptakan di muka bumi ini Bapak Ibu. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Untuk memenuhi dunia aja. Untuk memenuhi statistik manusia begitu ya. Terus kemudian setelah itu lahir, hidup, menikah, meninggal gitu kan. Udah hilang. Nggak ada karyanya gitu Bapak Ibu ya. Nggak. Kita ini manusia yang mulia, manusia yang tinggi, manusia yang sempurna, manusia yang sebaik-baik gitu ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah membuat karya. Apa karya yang bisa kita lakukan? Nggak perlu spesial. Nggak perlu spesial. Bisa jadi karya kita adalah dengan berbuat baik pada orang tua, ya, berbuat baik sama sesama. Terumbu karang coba Anda jaga gitu ya. Ya sudah, itu adalah karya Anda gitu ya. Dan lupakan semua yang pernah terjadi. Kemudian tentunya yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa memenuhi kesempurnaan hidup dengan berhati-hati terhadap segala perisai yang bisa membuat rezeki Anda tidak datang. Dan juga belajar Bapak Ibu. Terus belajar, terus belajar. Kehebatan manusia yang membedakan antara binatang gitu ya adalah kemampuannya untuk belajar. Belajar terus. Sampai kapan? Sampai liang lahat Bapak Ibu ya. Jadi belajar nggak sampai pas SMA selesai atau S1 selesai atau S2 selesai, tidak gitu ya. Juga bukan terus kemudian setelah saya mah lulusan SMA saya nggak masuk S1 gitu ya, saya nggak pantas untuk belajar. Kata siapa? Belajar mah kemana aja ya. Belajar sampai kapan? Sampai liang lahat. Belajar dalam urusan apa? Ya belajar dalam untuk memperbaiki diri kita gitu ya, untuk menutupi ya yang kemarin-kemarin, untuk mencapai kesempurnaan. Udah itu aja. Nah, bisa jadi mudah-mudahan channel Telegram ini menjadi alat belajar bagi Anda. Oke, Bapak Ibu, ya, Anda sudah sempurna, ya. Anda sudah sempurna. Tidak ada cacat di kehidupan ini, ya. Tidak ada cacat di kehidupan ini, bahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan pada manusia. Yang dilahirkan untuk manusia. Anda adalah sebaik-baik. Anda yang mendengarkan audio ini, takdir Anda adalah menjadi manusia sempurna yang dilahirkan di muka bumi. Oke, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.